warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya DP Komoyo, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2. Saya adalah guru dari SMK Muhammadiyah Tunduran Blora, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan video pembelajaran dengan mengambil materi tentang mendiagnosis kerusakan pada engine management system. Untuk lebih jelasnya, berikut video dari saya. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu dosen penguji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Setengah lengan kencang kanan. Gerak. Gerak. Berhitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doa. Mulai. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Mulai dalam hitungan keempat. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semangat pagi. Pagi. SMK Bisa. SMK Muhammadiyah Tunduran. Harus bisa, pasti bisa. Barisan. Jalan. Sekarang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak sehat hari ini? Ya. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini, saya absen dulu. Adi Wisnu, Adari, Adi, Aditya, Ahmad Rio, Priyanto, Kamat, Yoga, ini. Untuk hari ini, pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran dari kegiatan yang sebelumnya, yaitu kegiatan merawat engine management system. Nah, lanjutannya, kita akan mempelajari tentang cara mendiagnosis kerusakan engine management system untuk yang kelas 12. Nah, ini engine management system itu kenapa hal ini menjadi suatu hal yang penting, salah satu hal yang penting pada pembelajaran di kelas 12 itu karena pada zaman sekarang teknologi itu sudah berkembang pesat, ya, sudah menggunakan komputerisasi. Jadi semuanya sudah berubah dari yang tadinya manual menjadi otomatis. Untuk mempermudah itu, maka antara teknologi otomotif digabungkan dengan teknologi komputer. Untuk perkembangannya itu pada mobil ini ditanamkan yang namanya ECU, Engine Computer Unit. Engine Computer Unit tadi yang akan memanage atau mengatur semua sistem yang ada pada sebuah kendaraan, khususnya pada mobil. Kalau di motor namanya ECM, ya, kalau di mobil namanya ECU. Kalau menurut kalian, kira-kira teknologi berikutnya, step berikutnya
yang bisa ada kaitannya dengan teknologi EMS. Apa kira-kira? Iya, mobil listrik. Mobil listrik itu yang tadinya kita menggunakan bahan bakar bensin, kita ganti dengan yang namanya baterai lithium untuk mempermudah atau istilahnya mengurangi emisi dari sebuah kendaraan. Kira-kira ada pertanyaan nggak sampai sini? Pak, Ya, silakan. kalau tidak punya scanner, cara memeriksanya gimana, Pak? Ya gini, karena ini betul sekali, karena kalau kita nanti itu tidak punya scanner, kita tidak punya scanner untuk mobil ini kan kita butuh yang kemarin setelah kita melakukan perawatan kan kita butuh scanner untuk memeriksa data aktualnya dari kondisi mesin mobil ini. Kalau tidak punya scanner, nanti akan saya jelaskan caranya. Bisa menggunakan penjamretan secara manual di soket DLC-nya atau soket OBD pada mobil, ya. Tujuan pembelajarannya itu ada beberapa. Yang pertama, kita harus bisa mengetahui gejala kerusakan pada mesin mobil, khususnya engine manajemen mobil. Lalu kita kalau sudah tahu gejalanya, kita harus mengetahui cara pemeriksaannya. Tahu gejalanya, terus tahu cara pemeriksaannya. Setelah tahu cara pemeriksaannya, lalu kita mengetahui cara perbaikannya. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan menggunakan modul dari Daihatsu, ya, buku manual booknya Daihatsu plus, ya, atau dan modul yang sudah saya bagikan melalui grup WA kalian. Sudah dapat semuanya? Ya, download ya. Oke. Kalau sudah di-download, itu nanti akan menjadi panduan pada saat diskusi dan pada saat praktek. Pembelajaran pada hari ini ada 3 aspek yang dinilai. Yang pertama itu aspek dari sikap, ya. Sikap berarti cara berbicara, terus sopan santun, terus caranya praktek juga, ya. Terus pengetahuan. Pengetahuan nanti nilainya saya ambil dari post-test. Hasil post-test kalian nanti akan saya masukkan ke dalam nilai pengetahuan. Lalu yang ketiga nilai praktek. Prakteknya nanti dilakukan secara berkelompok. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, silahkan kalian kerjakan pretest yang sudah saya kirim linknya melalui Quizizz, ya. Dikerjakan dulu sebelum kita masuk ke materi. Oke, sudah selesai? Ya. Oke. Kita sekarang akan memasuki kegiatan inti. Di sini saya ada video tentang salah satu kerusakan pada engine management system. Coba kalian perhatikan. Ini salah satu sensor, ya, ISC. Fungsinya tadi berdasarkan video di sini untuk mengontrol jumlah masuknya udara saat idle. Udah paham? ISD akan bergerak maju mundur untuk membuka. Ini kerusakannya tadi ada yang namanya malfunction ya. Malfunction itu berarti bisa jadi kerusakannya akibat kotor. Jadi gerak mekaniknya itu kurang. Lalu ada yang short. Short itu berarti konslet. Kabelnya atau bagian soketnya itu konslet. Permasalahan yang ditimbulkan kedua yaitu satu mobil tidak dapat ID atau stasioner, yang mana jalur RPM akan di atas standar yaitu sekitar 1.500.
Cirinya ya, ini bukan berarti jarum RPM atau jarum tachometernya bukan berarti diinjek pakai kaki ya. Posisi pedal dilepas, dia gerak sendiri. Setelah kalian lihat video dari saya ini ya, yang tadi tentang kerusakan, salah satu kerusakannya, silahkan kalian cari secara berdiskusi ya. Silahkan kalian cari beberapa kerusakan yang mungkin terjadi pada engine management system melalui manual book dan e-book yang sudah saya bagikan, modul e-book melalui grup WhatsApp. Ini yang punya ini kan ada yang ESP nya harus kalau buat ini tipenya ini injektornya harus ada injektornya. Ini troubleshooting ya, yang bagian troubleshooting Masalah pada untuk di sistem bikin komponen start ini tidak dapat on udah guys. Sudah kalian baca modul dan manual booknya? Saya ada pertanyaan sedikit setelah kalian baca modul dan manual book. Jika saya punya kondisi sebuah mobil menggunakan IMS, ya tipenya IMS bukan konvensional, sudah pasti dia injeksi ya, FI. Ketika proses starting tidak bisa menyala sama sekali, di start tidak bisa, terus lampu dashboard mati semua. Kira-kira yang diperiksa terlebih dahulu apa? Ya silakan, Adi. Sikring FI dan main delay. Yang diperiksa terlebih dahulu berarti? Sikring FI dan main delay. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan buat. Jika mobil mati tidak bisa hidup sama sekali, di start tidak bisa, lalu di bagian dashboardnya tidak menyala sama sekali, itu berarti yang diperiksa terlebih dahulu adalah sikring dan relay ya, sikring dan relay terlebih dahulu. Lalu apakah sistem ini kira-kira pada mobil ini dengan sepeda motor itu sama atau tidak? Sama tidak? Ya. Lebih lengkap di mobil atau gimana? Lengkap di mobil. Kalau lebih lengkap di mobil, ketika kalian bisa mempelajari EMS ini ya pada mobil, seumpama kalian punya motor yang tipenya induksi, harusnya kalau kalian bisa mobil untuk memperbaiki yang di motor lebih mudah apa lebih sulit? Lebih mudah. Nah, ini salah satu tujuannya. Ketika nanti kalian sudah bisa memperbaiki yang mobil, jika kalian punya kendaraan tipe injeksi di rumah, akan lebih mudah untuk mengetahui gejala kerusakan. Perhatikan tampilan PowerPoint saya ini, ya. Untuk langkah berikutnya itu langkah menggali informasi. Jadi di sini nanti saya sediakan tabel pada LKPD. Di sini ada bagian kolom yang gangguan sistem. Ini sudah saya sediakan gejala-gejalanya. Lalu di sini kalian cari berdasarkan modul dan buku manual dari Daihatsu itu penyebab gangguannya. Ya. Lalu di sini dicari solusi antara diganti atau diperbaiki. Ya. Silakan kalian untuk bentuk kelompok jadi 4 kelompok. Silakan untuk disetting tempatnya jadi tempat
Gejala apa ya Pak? Gimana ini ada kesulitan? Enggak, Pak. Mengerti materinya. Iya. Yang menguasai. Ini bagaimana? Ada kesulitan? Sedikit Pak. Yang mana yang Empat. nomor? Ya coba dilihat di apa yang mobil. Lihat. Modulnya dibuka dulu. Udah ya, bisa? Ini Pak. Memperhatikan presentasi dari kelompok sama. Dari kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok mana? Gejala mesin bisa start tapi tidak bisa hidup. Iya. Misalkan busi yang kotor bisa jadi salah satu penyebab mobil tidak hidup saat starter. Namun bisa juga busi sudah tidak dalam kondisi baik. Solusinya mengganti busi lama dengan yang baru atau busi yang kotor bisa dibersihkan. Kotoran yang menyebabkan busi tidak bisa digunakan. Terus Gejala putaran dari turun selama ini. Misalkan karena sensor NAP mas air flow yang kurang berat. Solusi cukup membersihkan saja kotoran dari mana numpuk pada NAP sensor ini. Jika NAP sensor sudah rusak, harus menggantinya dengan yang baru. Gejala engine tidak bisa pas handling. Kerusakan dari sensor NAP itu masalah karena pembakaran tidak sempurna, maka langsung mobil tidak menunjukkan stabil. Solusinya harus diganti. Gejala engine tersendat saat akselerasi. Kerusakan yakni ruang bakar sebagai tempat pembakaran untuk menggerakkan mesin masih dalam keadaan kotor. Injektor kotor, solusi diganti. CKP sensor rusak diganti. Full pump kotor atau rusak diperbaiki. kira-kira dari pemaparan kelompok 1 ini ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Sudah Pak. Gas akselerasi mobil tidak normal penggunaannya, kira-kira kerusakan terletak pada apa? Digital kotor, volume semprotannya kurang, resolusi regulator tekanannya rendah, filter bahan bakar tersumbat. Ya, berarti ada apa aja dari filternya ya, filternya kotor. Lalu Tekanannya rendah. ya, tekanan dari pompa bahan bakar kalau tekanannya rendah berarti tidak sesuai dengan standarnya. Kalau tidak sesuai dengan standarnya, efeknya semprotan dari si injektor tidak akan lancar, tidak pernah. Lalu injektornya tersumbat atau kotor. Kalau ada kotorannya, semprotan pengabutan dari injektor tidak akan bisa sempurna. Kalau tidak terkabutkan dengan sempurna, proses pembakaran di ruang bakar akan gimana dari proses pembakaran? Tersendat, tidak sempurna. Bahan bakarnya tidak akan terbakar dengan baik. Harusnya semprotannya itu dia bentuknya kabut. Kalau partikel dari BBM atau bahan bakarnya kurang kecil, sulit untuk dibakar oleh busi. Oke, dah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok yang satu. Ini hasil dari pretest yang tadi sudah dilakukan. Ya, karena kita menggunakan metodenya tutor sebaya, berarti nanti anak-anak yang nilainya sudah bagus, ya, itu akan saya jadikan sebagai tutor dari kelompok kalian masing-masing. Yang nilainya 100 tadi akan saya jadikan tutor. Saya anggap mampu untuk menjadi pembimbing buat kelompok kalian. Nanti Andika, terus Alfian, lalu
Ya ini Andika sama Alfian ini nanti jadi geser kelompoknya, dia jadi kelompok 1 ya. Lalu Arfian Januar di kelompok 2, Bagas Rio kelompok 3. Untuk berikutnya silahkan untuk melakukan persiapan praktek, alatnya disiapkan, diambil. Ya Pak. Menurut kelompok kalian, jika di sini ya ada kondisi seperti ini, jadi saya punya kendaraan, kondisinya seperti ini. Ini kira-kira mobil ini ada kerusakan atau tidak? Ada Pak. Alasannya kok bisa tahu? Karena lampunya ini menyala Pak. Lampu cek engine? Menyala. Ya menyala. Soalnya kan ini nggak dipakai jalan Pak. Apanya yang nggak pakai dibuat jalan? Mobilnya nggak dipakai jalan. Hanya mesinnya saja yang nyala. Dan ini lampu cek engine-nya ikut nyala. Berarti ada Kerusakan. Ya. Sekarang idulnya normal atau tidak menurut kalian? Idul stasionernya ini normal tidak? Enggak Pak. Normalnya di bawah 1000 atau seperti ini di atas 1000? Di bawah 1000. Di bawah 1000. bawah 1000 ya. Bawah 1000, pas 1000 atau di atas 1000? Di bawah 1000-nya berapa kira-kira? Kira-kira ya sekitaran 500 atau 500, 800 sampai 800. 500, 800 ya. Kalau seperti ini idulnya itu sebetulnya tidak, ya benar di bawah, kalau seperti ini salah, cuman tidak di bawah 1000, di sekitaran 1000, 1200. Kalau di buku manual kan ada itu sekitar 1200 atau 1100 itu normal. Kalau di bawah 1800 sampai dengan 500 kemungkinan idulnya itu terlalu kecil ya. Efeknya nanti mobil jadi bergetar, getarannya lebih besar. Nah, so ini kalau idulnya berarti tidak normal ya. Kesimpulan kelompok kalian idulnya tidak normal. Lalu sekarang dicoba RPM tinggi atau pas akselerasi. Terus lepas. Nah, kalau seperti ini normal atau tidak? Tidak Pak. Kenapa? Karena mobilnya pada saat RPM
baru 4.000 sudah tersendat. Iya, pada saat RPM 4000 dia sudah Tersendat. akselerasinya tidak. Tidak normal. Ya, oke. Tidak stabil. Ya, berarti ini kalian sudah mengetahui gejalanya. Oke, dimatikan dulu. Ya, sekarang berdasarkan gejala yang tadi sudah kalian temukan, coba sekarang periksa menggunakan manual book dan scanner. Terus apa lagi? Nah, ini kelihatan ada fault. Ya. Nah, ini coba dibaca apa itu? Intake manifold pressure sensor. Intake manifold pressure sensor. Nah, intake manifold pressure sensornya berarti rusak atau mungkin konslet atau mungkin kendor soketnya. Nah, sekarang coba di sini di manual book dilihat. Ada tidak itu? Air flow meter nih Pak. Ya, coba bawahnya lagi ada enggak? Dan air temperatur sensor. Ya, lalu MAP ada enggak MAP? Coba lainnya yang lainnya lagi dicoba dicari di bagian tabel troubleshootingnya. Wah iya Pak, kendor Pak. Gimana? Kendor. Soketnya? Kendor. Soketnya kendor. Ya, coba dipasang. Nah. Sudah? Oke. Nah, tapi sebelumnya kan begitu. Oke, tadi sudah dilakukan perbaikan. Ya, ternyata soketnya kendor. Tapi oleh ECM sensor ini masih dianggap rusak. Nah, maka perlu dilakukan yang namanya penghapusan kode kerusakan. Ya, data kerusakannya. Coba pilih yang mana deh? Eraser. Ya, erase kode. Ya, ditunggu dulu. Nah, itu sudah clear, done. Oke. Nah, sekarang ini berarti proses perbaikannya sudah selesai. Nah, sekarang kita perlu melakukan uji coba perbaikan. Nah, jadi sekarang itu deh dicoba diuji hasil perbaikannya normal tidak? Ya, terus oh, nah. Normal Pak. Normal? Ya. Udah, cek engine-nya nyala nggak tadi, Mas? Dicoba lagi. Ya, coba deh sekarang, coba lagi. Terus Naik. hop. Nah. Cek engine-nya mati atau menyala? Mati Pak. Mati ya, berarti udah normal. Ya, turun ke pelan-pelan. Udah, matikan. Ya. Jadi gini, tadi sudah dilakukan perbaikan ya. Kesimpulannya sudah baik apa belum? Kondisi sudah. Jadi ketika sudah baik, sudah dilakukan perbaikan berarti sudah selesai. Sekarang tinggal kalian presentasikan hasil perbaikannya, kalian sampaikan ke teman-teman kalian. Nah, tadi yang pengalaman kalian itu kerusakannya ada di mana, lalu proses perbaikannya seperti apa, ya. Tapi sekarang kita kembalikan dulu, kita bereskan dulu alat sama bahannya, lampunya. Oke, ya udah.
Ricci pindah. Tuh. Nah, berdasarkan tadi sudah ada yang praktek ya, salah satu kelompok sudah ada yang praktek. Silahkan tadi yang sudah praktek untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Kelompoknya jadi Pemeriksaan engine speed saat iklim dingin ya, 1250 rpm. ya normal apa tidak itu? Normal. Ya. Periksa engine speed saat iklim panas 1300 rpm. Periksa engine speed saat AC hidup 1250 rpm. Periksa engine speed saat kecepatan 2000 sampai 3000 rpm stabil. Periksa engine speed saat kecepatan 30 rpm ke atas tidak stabil. Engine speed saat putaran 4000 ke atas mulai tidak stabil karena soket MAP gedor. Soket MAP-nya Gedor. sudah. Berarti kesimpulannya kerusakan pada sensor MAP. Nah, MAP-nya soketnya gedor. Kira-kira dari pemaparan kelompok 2 ini yang sudah masuk, ada pertanyaan atau tidak? Ya, silakan. Kalau seumpama saat itu tidak normal, RPM naik turun, kira-kira kerusakan ada pada sensor apa? Nah, Sensor ISC-nya rusak dan injektor kotor dan pump kotor. oh, berarti apa saja tadi ISC-nya kotor atau rusak? Lalu Pump kotor, full pump-nya kotor, ya benar. Terus injektornya kotor. ya injektornya Kotor. ya betul. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, untuk mengakhiri pelajaran hari ini ya, sebelum saya tutup, untuk mengetahui tingkat istilahnya pemahaman kalian, silahkan kalian kerjakan post test. Tadi kan pretest, sekarang kerjakan post test. Nanti post testnya nilainya saya masukkan ke dalam nilai pengetahuan. Ya, oke. Silahkan dikerjakan. Coba perhatikan di depan ini. Di depan ini adalah hasil tadi kalian melakukan retest. Ya, masih ada yang nilainya di bawah KKM. Kelihatan? Di sini masih banyak yang nilainya di bawah KKM. Di sini nilai post testnya sudah banyak yang nilainya bagus, sudah lulus dari KKM-nya. Karena ini cuma diguguk, berarti pertemuan berikutnya untuk diguguk silakan melakukan remedi ya. Yang lainnya untuk pertemuan berikutnya melanjutkan praktek. Khusus untuk diguguk sebelum melanjutkan ke praktek, silakan untuk remedi dulu, memperbaiki ini, baru lanjut ke praktek untuk memenuhi nilai dari keterampilan. Hari ini dari mempelajari pembelajaran MS ini, yang kalian dapatkan apa kesimpulannya? Ada yang bilang? Oh ya, silakan Tio. Dapat mendiagnosis IMS. Ya, pembelajaran ini dapat mendiagnosis kerusakan IMS. Lalu Dapat mengetahui kerusakan IMS. ya, dapat mengetahui kerusakan dari engine management system. Lalu apa lagi Tio? Dapat memperbaiki kerusakan IMS. Dapat memperbaiki kerusakan IMS. Lalu Tes uji
uji coba perbaikan IMS. Ya, betul sekali, mengetahui cara perbaikan dan mengetahui hasil dari uji perbaikan IMS. Ya, beri tepuk tangan buat berdoa mulai. Doa selesai. Nyanyikan aku bertemu negeri mulai pada irian 4. Diwaraka kami 2, 3 terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau pulang hati-hati di dalam karena hujan. Tidak usah terlalu ngebut ya. Sudah itu saja pelajaran saya akhiri untuk siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.